Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan untuk nama saya Rahmat Biono dari SMK NU Kejajar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 untuk Satuan Pendidikan itu di SMK NU Kejajar Wonosobo. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, untuk kelas atau semester kami ambil di kelas 11 dan semester ganjil. Terus materi pokok yaitu ada hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Tahun ajaran 2022-2023 untuk alokasi waktu 3 kali 45 menit. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu ada kompetensi dasar ada 3.6 memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh pada orang tua. Dan 4.6 menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk indikator pencapaian kompetensi untuk yang pertama 3.6.1 melalui kegiatan pengamatan peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Terus 3.6.2 melalui kegiatan diskusi peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi keyakinan bahwa hormat dan patuh pada orang tua adalah perintah agama. Selanjutnya 4.6.1 melalui kegiatan pemahaman peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi adab seorang murid kepada orang tua. Dan 4.6.2 melalui kegiatan pengamatan peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dasar hukum dan bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya untuk yang C, tujuan pembelajaran. 1. Setelah melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif Scrap, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dengan benar. Nah, untuk strategi pembelajaran kooperatif ini itu yang disebut dengan audiens atau peserta. Yang kedua, setelah melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif Scrap, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi keyakinan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah agama dengan benar. Nah, untuk yang kedua behavior atau perilakunya itu mengidentifikasi. Oke. Terus yang ketiga, setelah melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif Scrap, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi adab seorang murid kepada orang tua dengan benar. Dan yang keempat, setelah melaksanakan strategi kooperatif Scrap, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dasar hukum dan bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya itu terus langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu ada di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang pertama yaitu orientasi. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik atau mengabsen. Yang keempat, peserta didik mengecek kesiapan belajar, dimulai dari kerapian berpakaian, kebersihan ruangan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kepribadian dan lingkungan. Lah, inilah dengan demikian berarti membantu peserta didik untuk selalu bergotong royong seperti itu. Terus yang kelima, guru memberi arahan agar peserta didik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan pembelajaran. Boleh bisa dikatakan sebagai bentuk daripada nasionalis. Yang keenam, peserta didik diberi motivasi agar selalu semangat dan tertib dalam belajar atau bisa disebut sebagai motivasi.
Terus persepsi. Yang pertama, guru menceritakan dan mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, yaitu untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Terus motivasi memberi gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua. Terus pemberi acuan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Peserta didik yang kedua, peserta didik mencermati penjelasan guru tentang kompetensi dasar IPK, tujuan pembelajaran dan KKM yang akan dicapai. Yang ketiga, pembagian kelompok belajar. Yang keempat, peserta didik menyimak penjelasan tentang semua kegiatan yang akan dilakukan terkait hormat dan patuh kepada orang tua. Kegiatan inti yang pertama yaitu mengamati. Peserta didik mengamati materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua melalui tayangan PowerPoint. Nah, inilah bisa dikatakan sebagai pembelajaran TIPEK ya, mencermati dan meneliti. Seperti itu. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Terus kegiatan menanya, peserta didik mencermati materi untuk didiskusikan bersama guru. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan atau berkaitan dengan Quran Surat Al-Isra dan terjemahannya. Yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab. Nah, ini untuk melatih peserta didik cermat dan komunikatif. Oke. Terus yang selanjutnya mengumpulkan informasi. Peserta didik mencari informasi dari materi ajar atau sumber lain berkaitan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan terjemahannya, serta tentang hormat dan patuhi orang tua. Nah, inilah sebagai bentuk dari literasi. Yang kedua, peserta didik mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan bahan diskusi atau critical thinking. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menganalisis hasil temuannya berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis terkait. Yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas-tugas sesuai arahan yang ada pada LKPD. Yang kelima, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya berkaitan dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain ikut menyimak, menyanggah, serta mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan. Nah, terus kegiatan menalar, selanjutnya secara individu maupun berkelompok diadakan diskusi untuk menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi hasil temuannya berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh pada orang tua. Yang ketiga, setiap kelompok mendiskusikan hasil identifikasi tersebut dan membuat beberapa pertanyaan yang relevan. Yang keempat, guru memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok lain ikut mencermati dan mengajukan berbagai pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Terus kegiatan mengkomunikasi. Peserta didik dengan arahan dari guru melakukan presentasi dengan penuh percaya diri. Terus yang kedua, peserta didik dari kelompok lain menanggapi hasil presentasi teman dengan disiplin. Yang ketiga, peserta didik diberi penjelasan oleh guru sebagai tambahan dan penguatan tentang maksud isi tayangan. Yang keempat, guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi peserta didik dan kemudian menjelaskan sebagai relevansi
berkaitan dengan isi kandungan Quran Surat Al-Isra. Yang kelima, peserta didik membuat resume dibantu dan dibimbing oleh guru. Yang keenam, peserta didik mengerjakan soal evaluasi atau soal kuis secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Terus kegiatan penutup, peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing oleh guru. Terus melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, menutup pelajaran berdoa dan salam. Terus yang selanjutnya, yaitu di kegiatan penilaian, ada penilaian sikap, terus pengetahuan, yaitu terkait dengan mengerjakan soal. Terus yang ketiga yaitu keterampilan, penilaian keterampilan atau boleh dikatakan sebagai penilaian dalam dalam presentasi. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan isi dari RPP. Ngoten niku saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, monggo Bu Dokter. Nggih, matur suwun Bapak. Mas Rahmat Biono, Ibu. saudara sudah sangat piawai untuk menyampaikan konten di RPP-nya ya, sangat lengkap. Matur suwun. Dan dari itu Ibu pengen sedikit menggali. Siapa tahu dari sini Mas Rahmat Biono bisa mendapati pelajaran ya. Oke. Mas Biono, Ibu. di RPP yang ada itu, yang sudah disusun, yang sudah dipresentasikan sangat lengkap tadi, mohon disampaikan di mana inovasi RPP di dalam kontennya ya, bukan dalam sistematika, di dalam kontennya. Yang inovasi itu mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain dengan daya kreasinya Mas Biono sendiri, atau bahkan sama sekali juga sebelumnya tidak dilakukan oleh Mas Biono. Tetapi demi untuk mendapati pengakuan bahwa PPG ini dalam proses pembelajaran sebelumnya Mas Biono sudah mencatat dari bagian-bagian penting yang disampaikan oleh para dosen, dan sekarang ini disuguhkan sesuatu yang berbeda. Ibu pengen tahu di mana inovasi itu, atau pertanyaan awalnya berarti adakah, tadi Ibu menanyakan, adakah inovasi yang ada di dalam konten pembelajaran yang dibuat oleh Pak Biono? Monggo. Oke. Matur suwun Ibu. Oke. Untuk inovasinya di sini dari RPP ini, jadi siswa ditayangkan diberi sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya itu berupa gambar, tayangan gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut, yaitu gambar yang pertama terkait dengan apabila seorang siswa atau sebagai anak itu berbakti kepada orang tua, apa sih anak itu yang akan didapat. Terus yang kedua berkaitan gambaran atau apabila siswa yang tidak berbakti, nah nantinya akan seperti apa. Nah disitulah inovasinya, sehingga nantinya siswa itu dapat benar-benar memahami dan bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Gambar apa yang ditunjukkan oleh Pak Biono kepada siswa sehingga diprediksikan mampu untuk mencapai di tujuan itu? Oke. Untuk gambaran itu yang pertama yaitu gambar siswa berkat berbaktinya siswa itu dapat meraih yang diimpikan. Itu apalagi di sini saya ngambil ada satu contoh gambar lagi, yaitu terkait dengan sosok Raini yang menjadi gambaran.
yang bisa dijadikan gambaran untuk memotivasi siswa supaya eh, berperilaku bakti terhadap orang tua dan juga semangat dalam mencari ilmu seperti itu tuh. Oke. Raini itu tokoh Halo. atau apa, Pak Biono? Eh, Kalau di sini saya jadikan tokoh sosok seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik dari meskipun dia berlatar belakang dari orang tua yang tukang pengayuh becak seperti itu, Ibu. Itu berarti sudah digambarkan sebelumnya atau sudah pernah sudah pernah dilakukan dengan menggunakan role playing misalnya begitu? Dereng baru Atau pertama. tahu-tahu muncul dalam perancangan RPP ini? Baru rancangan ini itu, Bu. Oh, kenapa tidak menggunakan tokoh-tokoh Islam begitu? Oh ya, Sehingga itu dalam tokoh Islam itu kami memakainya di nama diskusinya, Ibu. Jadi kelompok 1 itu nama cucunya Nabi seperti itu. Nah, itulah saya seperti itu. Ya, terus kemudian di pengembangan materi ya, Pak Biono, di pengembangan materi tidak perlu gamang untuk mengambil referensi yang dari luar kaitannya dengan materi ini. Jadi memang kebanyakan itu yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Tentu dari guru diperbolehkan untuk membubuhkan beberapa buku yang bisa untuk memperkuat dari materi yang ada di sana. Tentu buku ini adalah yang dimaksudkan adalah buku primer. Buku primer itu berarti ya memang judulnya itu sudah tertera sebagaimana dalam topik. Dalam materi gitu ya. Jadi jangan gamang. Karena dari sini guru dituntut untuk melakukan pengembangan materi, ya, pengembangan materi secara kognitif, sehingga nanti harapannya siswa bisa mendapati banyak dari pembelajaran yang sudah dilangsungkan, ya. Jadi saya kira cukup begitu, Bapak. Terima kasih. Selamat untuk Pak Rahmat Biono, ya. Amin, matur suwun sangat Ibu Maslihah. Matur suwun sangat. Terima kasih Bu Dr. Maslihah. Pak Rahmat Biono, kita lanjutkan ujian bacaan Al-Quran ya. Bapak. Tolong dibuka surah ya. Ali Imran tuh, surah Ali Imran. Sampun? Ya, silakan dibaca yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.